Jadi 30 warga negara Indonesia terindikasi berupaya untuk menunaikan ibadah haji menggunakan visa ziarah. Ya, pemirsa, padahal pemerintah Arab Saudi ini sejak 29 April 2025 telah menutup akses bagi mereka yang tidak mengantongi visa haji. Pemirsa, Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambari mengatakan bahwa hal tersebut terungkap oleh petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH, tepatnya oleh petugas yang menjadi anggota tim perlindungan jemaah haji. Yusron menyebut ke-30 WNI mengaku berasal dari Madura dan dengan sadar mengatakan akan berhaji menggunakan visa haji. Bahkan ada beberapa WNI yang mengaku membayar hingga 150 juta rupiah per orang. Sayangnya para jemaah non-visa haji itu enggan mengungkap siapa yang memberangkatkannya. Yusron mengakui KJRI Jeddah hanya bisa memberikan imbauan dan tidak memiliki kewenangan untuk menindak. Namun ia mengakui visa ziarah memang masih bisa digunakan untuk masuk ke Arab Saudi kecuali ke Mekah. Yusron menambahkan saat ini pihak keamanan Saudi terus melakukan razia sangat ketat. Bagi mereka yang ketahuan tidak memiliki visa haji akan ditindak tegas. Memang masih ada warga kita yang terus mencoba masuk menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagai informasi, visa ziarah sampai saat ini memang masih bisa dipakai untuk masuk ke Arab Saudi. Walaupun penerbitannya sudah dihentikan sejak tanggal 13 April yang lalu, tetapi buat mereka yang masih memiliki visa, visanya masih valid, mereka bisa masuk ke Arab Saudi. Yang tidak boleh adalah masuk ke kota Mekah. Tapi Saudi, Jeddah, dan kota-kota lainnya tidak ada larangan. Nah, yang bisa kami lakukan sebagai informasi bahwasanya KJRI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, sehingga kami memberikan himbauan kepada mereka, mengingatkan kembali kepada mereka untuk berpikir ulang jika ingin terus melaksanakan ibadah haji. Pemirsa, Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i angkat bicara terkait dengan puluhan orang warga Indonesia yang diamankan pada saat melaksanakan ibadah haji secara ilegal. Puluhan orang jemaah ini pergi ke Tanah Suci menggunakan visa ziarah. Jadi pemirsa, ada 30 jemaah haji asal Indonesia yang diamankan petugas saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Karena kedapatan dengan menggunakan visa ziarah. Para jemaah haji tersebut membayar hingga 150 juta rupiah melalui agen travel and tour. Pemerintah meminta kepada umat Islam di Indonesia untuk mengikuti prosedur yang ada supaya tidak menghadapi masalah nanti di Mekah. Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i menjelaskan warga yang ingin melaksanakan ibadah haji jangan pernah untuk tergiur dengan tawaran-tawaran yang menggunakan visa ziarah. Saya kira ini kan kita sudah beri himbauan ya kepada seluruh orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Jangan tertipu dengan tawaran-tawaran bahwa dengan visa ziarah kemudian bisa menunaikan haji. Karena di sana akan diawasi dengan ketat bahwa mereka yang tidak punya visa haji itu nggak bisa masuk. Jadi walaupun ada istilahnya tawaran-tawaran bisa langsung berangkat haji tanpa harus mengikuti skema yang dibuat oleh pemerintah, saya kira itu akan menjebak. Jadi kita himbau kepada semua umat Islam Indonesia ikuti prosedur saja supaya di sana nggak ada masalah. Kalau yang lalu ada yang deportasi, ada yang ditahan, artinya tidak boleh memasuki Armusna sampai haji selesai. Jadi mereka tetap saja nggak bisa menunaikan ibadah haji. Kasihan. Nah, pemerintah Kerajaan Arab Saudi, pemirsa, memperketat aturan berhaji. Namun ternyata praktik keberangkatan haji ilegal atau non-prosedural tetap marak terjadi. Ya, apa yang membuat modus perjalanan haji ilegal ini terus diminati? Kita akan membahasnya pemirsa bersama Zaki Zakaria Ansyari, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh atau Ampuri. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Zaki. Assalamualaikum Pak Zaki.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Ya, Jason dan Mbak Valen. Pagi, Bapak. pagi, terima kasih telah bergabung Pak Zaki. Ini kami mau konfirmasi dulu. Sebenarnya kalau di bawah Ampuri ini sendiri, secara resminya ada berapa perusahaan tour and travel yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk berhaji? Ya, baik, Mas Jason. Kalau di Ampuri sendiri, karena Ampuri sampai saat ini adalah menjadi asosiasi umroh haji terbesar di Indonesia dan asosiasi pertama di Indonesia dan yang tertua. Alhamdulillah anggota kami itu ada 707 perusahaan penyelenggara PPU dan PIHK. Nah, alhamdulillah kami juga ada 14 DPD dari Sabang sampai Merauke. Jadi dengan begitu alhamdulillah sampai sekarang Ampuri cukup menjadi asosiasi terbesar. Oke. Nah, Pak Zaki, kalau misalnya dalam proses pengawasan yang dilakukan Ampuri untuk mencegah yang namanya jemaah non-prosedural, bagaimana pengawasan yang dilakukan? Ya tentu kita dari tahun ke tahun memberikan edukasi sosialisasi yang intens kepada anggota kami ya, anggota Ampuri, untuk menyelenggarakan ibadah umroh dan juga haji, dalam hal ini haji khusus ya, tentu harus mengikuti prosedur. Prosedur mana yang perlu diikuti? Prosedur yang sesuai regulasi baik pemerintah Indonesia ataupun Arab Saudi. Nah, kita sudah ada Undang-Undang Penyelenggaraan Umroh Haji Nomor 8 2019. Nah, ini tentu di dalamnya mencantumkan, menjelaskan penyelenggaraan haji yang prosedural. Nah, tentu kita mensosialisasikan itu karena jangan sampai ada anggota Ampuri yang menyelenggarakan ibadah haji non prosedural. Dan alhamdulillah kita selalu sering sekali mengadakan acara-acara sosialisasi ini. Contohnya seminggu lalu 30 April ya, itu kita menyelenggarakan halal bihalal sekaligus sosialisasi penyelenggaraan haji 2025 bersama Dirjen PHU Kemenak. Nah, ini bagian dari sosialisasi Ampuri untuk anggotanya agar mengikuti prosedur. Tidak hanya undang-undang prosedur pemerintah Indonesia, tetapi prosedur dan juga undang-undang Arab Saudi. Baik, Pak Zaki, tapi dari musim haji tahun lalu kita melihat misalnya ada beberapa yang non-prosedural, tidak menggunakan visa haji misalnya. Ini apakah terdeteksi juga ada anggota-anggota di bawah Ampuri yang terindikasi juga melakukan itu, dan kalau misalnya mengendus itu apa yang dilakukan Pak Zaki? Ya baik, mengenai kejadian tahun-tahun lalu, sebetulnya tidak hanya tahun lalu, penyelenggaraan haji non-prosedural itu memang cerita klasik ya, yang setiap tahun ada saja ceritanya. Dan untuk tahun lalu kami memang belum mendengar ada anggota Ampuri yang menyelenggarakan. Sekiranya ada yang menyelenggarakan tentu kita tahu. Sekiranya ada yang menyelenggarakan dan melanggar tentu kita tahu. Nah, sampai sekarang kita belum mendengar, tetapi memang perlu diketahui bahwa ini setiap tahun terus berjalan. Dan biasanya penyelenggara haji non-prosedural itu adalah diselenggarakan oleh bukan penyelenggara resmi. Nah, ini perlu menjadi catatan, rata-rata bisa dicek hampir semua penyelenggaraan haji non prosedural biasanya tidak memiliki izin. Nah, izinkan di sini saya ingin menjelaskan agar masyarakat tahu apa saja haji yang prosedural dan haji non prosedural. Karena haji non prosedural tidak hanya ziarah kami saja. sudah tangkap poinnya, Pak. Ada berbagai jenisnya. Oke, haji yang prosedural itu menurut Undang-Undang Nomor 8 2019 adalah pertama haji kuota. Haji kuota ini terbagi dua. Haji reguler yang 92% dari kuota nasional dan ada haji khusus yaitu 8% dari kuota nasional Indonesia. Yang kedua dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 2019 ada yang namanya haji mujamalah atau haji furoda. Nah, ini juga haji prosedural. Karena dua kategori ini, kuota dan mujamalah ini menggunakan visa haji.
Nah, itu dan ini dua dari kategori 40 tadi ya tahun. Pak ya yang sudah resmi begitu ya, yang Ya. memang harus digunakan dan masuk kategori Ya, betul. untuk berhaji yang resmi. Terima kasih. Mohon maaf Pak karena kami harus potong karena durasi yang terbatas, tapi nanti semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk masyarakat. Terima kasih Sekjen Ampuri Zaki Zakaria Ansari telah bergabung Terima bersama kami di kasih, Pak Selamat Pagi Zaki. Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.